Episode 496. Jangan pukul istriku. Apa yang sedang kamu lakukan? Morgan Chen menatap manajer Parubaya antara tersenyum dan tidak. Manajer Parubaya mengelap keringat di dahi dan berkata, Tuan Chen, sebelumnya ada orang yang tidak tahu diri telah mengganggu acara makanmu. Ini adalah ganti dari restoran kami kepadamu. Orang tidak tahu diri. Morgan Chen tersenyum datar. Yang dimaksud pasti adalah pelayan cantik tadi. Oke, taruh di sini saja. Morgan Chen tersenyum kecil. Barang sudah diantarkan. Tentu tidak ada alasan untuk menolaknya. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Manajer Parubaya itu segera membungkukkan badan dan mengucapkan terima kasih. Morgan Chen menerima 2 botol itu. Juga menandakan Morgan Chen tidak akan perhitungan dengan restoran ini. Kalau Morgan Chen perhitungan, maka dia sebagai manajer, juga pasti tidak bisa bekerja di sini lagi. Tuan Chen, kalau begitu aku pergi dulu. Kalau Tuan membutuhkan bantuan apapun, tinggal panggil aku saja. Iya, pergilah. Morgan Chen melambaikan tangan, menyuruh manajer itu pergi. Baik, Lin Xixia mengangguk kecil, mengambil garpu memasukkan makanan ke dalam mulut dan mengunyah dengan teliti. Bagaimana rasanya? Morgan Chen bertanya sambil tersenyum. Dulu saat di rumah keluarga Xia, Lin Xixia paling suka makan makanan penutup yang Morgan Chen buat. Tapi karena makan makanan yang manis mudah gemuk, Lin Xixia selalu menahan diri. Rata-rata 1 bulan sekali, baru bisa makan sekali makanan penutup. Tidak seenak yang kamu buat. Setelah mengunyah sebentar, Lin Xixia bicara dengan serius. Morgan Chen seketika kehabisan kata-kata. Koki dessert di restoran ini, setidaknya setingkat dengan koki bintang 5. Mana mungkin yang dia buat melebihi koki di sini? Oh iya, obat yang waktu itu kamu suruh aku makan, obat apa itu? Seperti teringat pada sesuatu, Lin Xixia tiba-tiba bertanya. Pil es lotus. Morgan Chen menjawab dengan sejujurnya. Dia totalnya telah membuat 3 butir pil es lotus, dijual 1 kepada Michelle Huo. Lalu 1 butir digunakan untuk mengobati penyakit Ares Huang, sedangkan sisa satunya masuk ke dalam perut Lin Xixia. Apa pil es lotus itu masih ada? Lin Xixia bertanya dengan agak tidak enak hati. Semenjak dia makan pil es lotus itu, dia merasa ada perubahan yang aneh di tubuhnya. Bukan hanya menjadi lebih muda, selain itu juga semakin bertenaga. Tidak ada lagi. Morgan Chen tersenyum pahit. Pil es lotus adalah obat yang benar-benar harganya selangit. Pil yang dijual kepada Michelle Huo itu, dijual dengan harga 1,5 miliar yuan. Dengan harga seperti itu saja, Michelle Huo merasa yang dia beli sudah dapat diskon. Tapi kalau kamu mau, aku bisa membuatkan obat pil lain kepadamu. Morgan Chen lalu mengatakan ada banyak pil obat yang memiliki khasiat kurang lebih sama seperti pil es lotus, tapi bahan-bahan dalam pil obat itu tidak selangka bahan-bahan pembuatan pil es lotus. Lin Xixia menggelengkan kepala. Baru saja mau mengatakan tidak perlu, ponsel Lin Xixia berbunyi. Anakku, di mana kamu sekarang? Baru saja telepon tersambung. Terdengar suara Eileen Lin yang panik dari ujung sambungan. Di restoran ada apa? Aku tadi melihat si Jalang itu di rumah sakit. Kakak si Jalang sepertinya sedang mencari kami. Eileen Lin berkata panik. Si Jalang. Lin Xixia mengerutkan dahi. Ibu. Jalang yang ibu maksud. Wanita yang tadi melepaskan anjing untuk menggigit ayahmu ini. Kakaknya membawanya ke rumah sakit. Dia sepertinya sudah melihatku. Sekarang sedang menyuruh orang mencariku di rumah sakit ini. Nada bicara Eileen Lin sangat panik. Eileen Lin melihat Herfinali di lorong rumah sakit. Waktu itu Herfinali ditandu oleh orang. Dan karena alasan ini juga, Herfinali baru tidak menangkapnya langsung. Ibu jangan panik, aku segera kembali dengan Morgan. Lin Xixia menyadari bahayanya masalah ini. Kalau Herfinali membawa orang untuk datang balas dendam, maka Eileen Lin dan Kendrosia akan mendapatkan bahaya besar. Saat ini, memang banyak orang berjas hitam yang mengenakan headset sedang mencari orang di sekitar. Apa kamu yakin tadi kamu melihat mereka sekeluarga? Hermantoli menatap Herfinali yang berbaring di atas ranjang dengan wajah masam. Aku yakin. Herfinali menggertakkan gigi. Kak, aku yakin melihat wanita itu sekelompok dengan orang yang menginjak patah kakiku. Baik, kamu jangan panik dulu. Kakak pasti akan menemukan orangnya.
Setelah Hermanto Lee menenangkan dengan wajah masam, Herfinali adalah satu-satunya keluarganya. Tapi sekarang Herfinali dipukul sampai cacat, bagaimana mungkin dia tidak marah? Kak, sampah itu sangat hebat. Kamu suruh orangmu hati-hati. Herfinali berkata dengan hati-hati. Meskipun sangat benci terhadap Morgan Chen, tapi kemampuan Morgan Chen, mau tidak mau harus dia akui. Anak buah yang suaminya bawa kurang dari 10 menit dikalahkan oleh Morgan Chen begitu saja. Benar-benar sangat hebat. Tenang saja, orang-orang yang kakak bawa berbeda dengan yang suamimu bawa. Di sini ada petarung yang benar-benar hebat. Hermanto Lee terlihat percaya diri. Demi membalaskan dendam kepada Herfinali, dia sengaja meminjam seorang petarung dari Kazuya Matsushima sana. Dia tidak percaya, ada orang yang tidak bisa dikalahkan oleh petarung. Di saat ini, seorang pria berpakaian jas hitam masuk ke dalam kamar pasien. Kak Hermanto, orangnya sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Wajah Hermanto Lee dingin, bawa aku ke sana. Baik, Kak Hermanto. Pria yang mengenakan jas menganggukkan kepala. Baru saja mau berdiri. Saat ini, Herfinali malah teriak. Kak, aku juga mau pergi. Hermanto Lee mengerutkan dahi, melihat sekilas Herfinali, lukamu. Lukaku tidak kenapa-napa. Kalau aku tidak melihat sendiri kamu menghabisi sampah itu, aku tidak bisa tenang. Hermanto Lee menghela napas, ya sudah kalau begitu, kamu ikut bersama kita saja. Setelah beberapa menit kemudian, dua pria yang berpakaian jas hitam menggendong Herfinali, masuk ke dalam kamar pasien Kendrosia. Saat ini, Kendrosia sudah ditarik orang turun dari ranjang pasien, dan dipaksa berlutut di atas lantai. Eileen Lin teriak dari samping, lepaskan aku. Apa kamu tidak tahu siapa menantuku? Kalau kalian berani pukul aku, menantuku pasti akan membunuh kalian. Melihat Eileen Lin diikat oleh orang, dan masih bisa begitu sombong, Hermanto Lee seketika marah, buat dia diam. Baik Kak Hermanto. Seorang pria yang mengenakan jas berjalan ke hadapan Eileen Lin. Tidak memberikan kesempatan pada Eileen Lin untuk bicara, pria itu langsung menamparkan Eileen Lin. Plak, plak, plak. Setelah beberapa kali tamparan, bibir Eileen Lin seketika berdarah. Jangan pukul istriku. Kendrosia yang berlutut di atas lantai, teriak dengan kencang. Di mana si sampah itu? Di mana orangnya? Herfinali bertanya dengan kencang. Begitu Herfinali masuk ke dalam kamar, dia mulai mencari Morgan Chen, tapi setelah melihat sekeliling, juga tidak menemukan Morgan Chen. Dia pergi makan di luar, akan segera kembali. Eileen Lin segera menjawab. Setelah ditampar beberapa kali, menjadi jauh lebih patuh. Segera kembali. Hermanto Lee mendengus, segera itu kapan? 10 menit. Paling lama 10 menit. Eileen Lin menjawab dengan panik. Kak, patahkan dulu kaki jalang dan patwa ini. Balaskan dendamku. Herfinali menatap Eileen Lin dan Kendrosia dengan kejam. Karena Morgan Chen belum pulang, lampiaskan amarah pada Kendrosia dan Eileen Lin dulu juga boleh. Episode 497. Bajingan ini mematahkan kakiku. Tidak boleh. Eileen Lin panik ketika Herfinali meminta Hermanto Lee untuk mematahkan kakinya. Menantuku sangat hebat, jika kalian berani mematahkan kakiku dan Kendro, dia pasti akan membunuh kalian. Bunuh kita. Dia membunuh kita dengan apa? Hermanto Lee mencibir lagi dan lagi. Eileen Lin telah jatuh ke titik ini dan bahkan berani mengancamnya. Benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata mati ya. Dia adalah orang keluarga Chen. Eileen Lin berkata dengan segera. Ekspresi Kendrosia di samping berubah drastis. Eileen. Jangan bicara omong kosong. Omong kosong apa? Sudah sampai tahap ini. Apalagi yang bisa aku katakan? Eileen Lin memelototi Kendrosia. Lalu dia memandang Hermanto Lee. Aku tidak bohong. Menantuku memang orang keluarga Chen. Keluarga Chen. Hermanto Lee mengerutkan kening. Keluarga Chen yang mana? Bisa dari keluarga Chen yang mana? Eileen Lin mendengus dan berkata dengan bangga, tentu saja itu adalah keluarga Chen dari kota N. Keluarga Chen dari kota N. Hermanto Lee menarik nafas, ini tidak mungkin. Mengapa itu tidak mungkin? Eileen Lin bertanya sambil mencibir. Bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Chen dari kota N menjadi menantu matrilineal? Hermanto Lee tampak curiga.
Tapi firasatnya mengatakan padanya Eileen Lin tidak berbohong. Namun, orang keluarga Chen dari kota N, bagaimana mungkin menjadi menantu matrilineal? Aku tahu kamu tidak mempercayainya, tetapi kamu hanya perlu menunggu 10 menit. Setelah 10 menit, menantuku akan datang. Pada saat itu, kamu dapat memverifikasi identitasnya secara pribadi. Wajah Eileen Lin tenang. Hermanto Li jelas takut dengan nama keluarga Chen. Pada saat ini, semakin tenang dia, semakin Hermanto Li akan takut padanya. Baik, aku akan menunggumu selama 10 menit. Hermanto Li melirik Eileen Lin dengan dingin. Setelah 10 menit, jika menantu laki-lakimu tidak muncul, atau jika dia bukan dari keluarga Chen, maka aku pasti akan membuatmu merasa mati lebih baik daripada hidup. Hermanto Li memiliki pandangan brutal di matanya. Selama 10 menit, dia masih mampu menahannya. Jika setelah 10 menit dia menemukan bahwa Eileen Lin berbohong kepadanya, maka dia pasti akan memberi pelajaran kepada Eileen Lin. Dalam waktu kurang dari 10 menit, yang pastinya, dalam 8 menit Morgan Chen dan Lin Xixia muncul di pintu bangsal. Ketika melihat tamparan merah darah di wajah Kendrosia dan Eileen Lin, wajah Morgan Chen tiba-tiba menjadi dingin. Pada saat ini, sebuah suara yang tajam terdengar di telinga. Kakak bajingan ini ada di sini. Morgan Chen melirik sumber suara, hanya untuk melihat bahwa Herfinali sedang memandang dirinya sendiri dengan kejam. Sepertinya pelajaran yang baru saja aku berikan padamu belum cukup. Cahaya dingin melintas di mata Morgan Chen. Morgan Chen berpikir bahwa mematahkan kaki Herfinali sudah memberikan pelajaran yang cukup bagi Herfinali. Siapa tahu, Herfinali malah datang mencarinya lagi. Kakak bunuh bajingan ini untukku. Bajingan ini mematahkan kakiku. Herfinali memandang Morgan Chen dengan marah. Dia tidak tahu siapa keluarga Chen itu. Dia hanya tahu, Morgan Chen memotong kakinya dan mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Kakak cepat bergerak dong. Melihat Hermanto Li tidak bergerak, Herfinali mendesak lagi. Desakan ini akhirnya menyadarkan Hermanto Li dari keterkejutan. Diam. Setelah tersadar, hal pertama yang dilakukan Hermanto Li adalah memarahi Herfinali dan membungkamnya. Bagaimanapun Hermanto Li tidak terpikir, yang mematahkan kaki Herfinali adalah Morgan Chen yang beberapa hari yang lalu di Chumanshan. Kakak, Herfinali bingung, mengapa Hermanto Li menyuruhnya diam. Tuan Chen, kenapa kamu datang? Setelah menarik napas dalam, Hermanto Li melangkah maju dan merubah wajahnya menjadi penuh senyuman. Saat ini, dia sudah 100% yakin, kalau Morgan Chen adalah orang keluarga Chen. Eileen Lin tidak berbohong. Kebenaran bahwa Morgan Chen adalah orang keluarga Chen, baru bisa menjelaskan tempat tidak masuk akal dalam informasi yang dia cari sebelumnya. Luka di wajah ayah dan ibuku, kamu yang pukul. Ekspresi Morgan Chen dingin. Morgan Chen tidak terpikir, orang yang Herfinali minta bantuan, adalah Hermanto Li yang beberapa hari lalu dia temui. Melihat hal yang Morgan Chen pertama kali lakukan adalah menanyakan kesalahan, ekspresi Hermanto Li seketika menjadi kaku, bahkan kelopak matanya juga berdetak. Tuan Chen, antara aku, Bibi, dan Paman, mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Salah paham? Salah paham apa? Eileen Lin berjalan ke hadapan Hermanto Li, menatap Hermanto Li dengan lucu dan bertanya, tadi jelas-jelas ada orang yang ingin mematahkan kakiku dan Kendro, lalu membunuh kami berdua. Kenapa sekarang bilangnya salah paham? Bibi Lin, dengarkan penjelasanku. Hermanto Li tersenyum ingin menjelaskan, tapi Eileen Lin malah memutuskan perkataannya. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku sekarang hanya ingin bertanya padamu. Bagaimana masalah tentang kamu yang menyuruh orang menamparku tadi? Bibi Lin, Bibi ingin diselesaikan bagaimana? Hermanto Li tersenyum canggung. Eileen Lin kelihatan sekali adalah wanita yang ingat dendam. Kalau hari ini dia tidak dapat membuat Eileen Lin puas, maka Morgan Chen pasti tidak akan mengampuninya. Hukum dirimu. Eileen Lin menatap Hermanto Li dan tersenyum. Tampar pipimu sendiri. Tampar pipiku. Hermanto Li bingung. Tidak terpikir Eileen Lin akan meminta permintaan seperti ini. Kenapa tidak bersedia? Eileen Lin mengerutkan dahi. Hermanto Li segera menggelengkan kepala. Bersedia, bersedia.
Setelah berkata, Hermantouli mengangkat tangan, dan menamparkan wajahnya sendiri dengan kencang. Dapat terlihat, Hermantouli tidak main-main. Hermantouli menggunakan kekuatan yang sangat besar, bahkan pipi kirinya berubah menjadi merah. Tapi Eileen Lin malah tidak mengampuni Hermantouli begitu saja. Eileen Lin tersenyum dan berkata, tamparan ini tidak cukup. Satu tamparan tidak cukup. Mata Hermantouli terlihat muram. Dia menggertakkan gigi dan mengangkat tangannya lagi. Plak plak plak. Tidak sampai 1 menit, Hermantouli menamparkan puluhan kali wajahnya. Dan wajahnya terlihat bengkak. Kak, Herfinali dibuat tersentak. Dia tidak pernah terpikir, ada satu hari, Hermantouli akan merendahkan dirinya sampai seperti ini. Demi melindungi diri, bahkan bisa melakukan tindakan yang memalukan diri sendiri seperti ini. Berlalu lagi waktu 1 menit, Hermantouli menghentikan gerakan di tangannya, melihat ke arah Eileen Lin dan tersenyum paksa. Bibi, apakah sudah boleh begini? Sudah boleh. Eileen Lin mendengus. Kesadaran diri Hermantouli, sedikit melampaui yang dia bayangkan. Awalnya Eileen Lin memutuskan untuk memukul tubuh Hermantouli, tapi Hermantouli saja sudah menunjukkan sikap yang begitu rendahan. Kalau dia meminta Hermantouli melakukan hal lain lagi, sepertinya kurang baik. Tuan Chen, Hermantouli tersenyum menatap Morgan Chen. Meskipun sudah lolos dari Eileen Lin, tapi pada akhirnya semuanya, masih harus lihat pada apa yang Morgan Chen akan lakukan. Kalau Morgan Chen tidak bicara, tidak ada gunanya juga Hermantouli menamparkan wajahnya sendiri sampai hancur. Pergi saja sana. Morgan Chen berkata datar. Orang seperti Hermantouli adalah contoh orang yang licik. Jangan lihat sekarang Hermantouli sangat sopan pada Eileen Lin. Tapi pasti ada satu hari, begitu Hermantouli mempunyai kemampuan untuk membalaskan dendam pada Eileen Lin, Hermantouli pasti akan membalaskan penghinaan yang dia dapatkan hari ini berkali-kali lipat kepada Eileen Lin. Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.